Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Weni Putri Natasha dan Fitri dari kelas 4D Prodi PGSD akan menyampaikan materi kami untuk mata kuliah pendidikan IPS di SD, yaitu pendekatan saintifik dalam IPS. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam implementasi kurikulum 2013. Dalam praktik pembelajaran, penggunaan pendekatan saintifik dilakukan dengan langkah-langkah atau strategi pembelajaran yang dikenal dengan strategi pembelajaran 5M yang terdiri atas kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengomunikasikan menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Strategi pembelajaran tersebut melatih peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran sebagaimana para saintis mengembangkan ilmu pengetahuan, walaupun tidak semua ilmu pengetahuan dikembangkan dengan cara tersebut. Yang kedua, tujuan pendekatan saintifik. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dan menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Yang ketiga, prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk student self-concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. 8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. 4. Pendidikan IPS sebagai perkembangan sikap sosial. Pertama, pendidikan IPS mengembangkan sikap dari keterampilan peserta didik agar dapat hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, sehingga dalam kesehariannya manusia selalu melakukan interaksi dengan individu lain dalam masyarakat. Untuk dapat melakukan interaksi sosial, manusia memiliki sikap sosial. Kedua, sikap sosial menentukan cara individu untuk menghadapi individu lainnya dalam masyarakat atau masyarakat luas. Sikap sosial seseorang akan membantunya untuk dapat berada di tengah-tengah kelompok sosial atau masyarakat. Setiap orang sejak lahir sudah memiliki sikap sosial. Sikap sosial tersebut akan berkembang lagi saat siswa memasuki lingkungan sekolah. Kelima, metode pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah yang dilakukan kepada peserta didik yaitu menjelaskan tentang pembelajaran dengan pendekatan saintifik sesuai dengan kurikulum 2013. Yang kedua, metode diskusi kelompok. Metode ini dapat mendorong peserta didik untuk berinteraksi dan membantu memahami pendapat yang berbeda yang muncul sama kegiatan pelatihan berlangsung. Metode ini juga mendorong peserta didik untuk menghargai pendapat teman lainnya. Ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab dilaksanakan untuk menjelaskan kepada peserta yang belum memahami materi. Keempat, metode curah pendapat. Metode curah pendapat ditujukan untuk mengetahui apa yang telah diketahui tentang implementasi pendekatan saintifik mata pelajaran IPS oleh peserta didik, kemudian saling bertukar informasi dengan peserta didik lainnya. Yang kelima, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas sesuatu
pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Baiklah, sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.